Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Anggunisa. Saya akan menyampaikan materi tentang masuknya tasawuf ke Indonesia. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tasawuf datang ke Indonesia paling cepat pada awal abad kedua Hijriah atau abad keempat Masehi. Faham tasawuf sudah mendapat pasaran di Indonesia saat itu. Berdasarkan catatan sejarah, aliran tasawuf yang pertama kali tumbuh di Indonesia adalah yang bercorak falsafi, seperti yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri, yaitu sekitar abad 16, awal abad 17 atau tahun 1600-an, dan Syamsuddin Sumatrani, yaitu sekitar tahun 1575 sampai 1630, perannya awal abad ke-17. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fikri Sihab dan Hilmi Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sihab, izin untuk berbicara untuk menyampaikan materi tentang perkembangan tasawuf di Indonesia. Beberapa perkembangan tasawuf di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan tasawuf di Pulau Jawa. Berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, yaitu di Demak, Jawa Tengah. Maka tercatat dalam sejarah bahwa semenjak itu pula tersebarnya ajaran tasawuf dalam perkembangan tasawuf di Pulau Jawa. Hampir sama pula dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat Islam di pulau lainnya, di mana mereka dihadapkan kepada dua aliran. Aliran tasawuf yang bertentangan, yaitu aliran Sunni atau Salaf dan aliran Falsafi, seperti itu. Yang kedua, perkembangan tasawuf di Pulau Sumatera. Perkembangan tasawuf di Pulau Sumatera tidak terlepas dari upaya maksimal para ulama sufi yang bermukim di beberapa daerah di pulau tersebut untuk mengembangkan ajarannya. Ulama-ulama sufi yang sangat berpengaruh di Pulau Sumatera antara lain Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani, Syekh Abdur Rauf bin Ali Fansuri, Syekh Abdur Somad Al-Falimbani. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan tasawuf di Pulau Kalimantan. Perkembangan tasawuf di Pulau Kalimantan, di mana ulama yang bermukim di sana berupaya semaksimal mungkin untuk menyebarkan ajaran tasawufnya melalui dakwahnya, buku karangannya, maupun melalui torikotnya, seperti itu. Salah seorang sufi yang termuka di Kalimantan Barat adalah Syekh Ahmad Khatib Asam Basi, seperti itu. Yang keempat, perkembangan tasawuf di Pulau Sulawesi. Perkembangan tasawuf di Pulau Sulawesi tidak jauh berbeda dengan keadaan di pulau lain, di mana ajaran tasawuf yang diterimanya ada yang bercorak Sunni dan ada pula yang bercorak Falsafi. Dan yang sangat disayangkan karena kebanyakan penganut tasawuf Falsafi di sana menjadi mencampur barukan gitu kan, ajaran tasawuf dengan ilmu hitam ataupun dengan ilmu yang diguna-guna, seperti itu, sehingga makin membingungkan masyarakat awam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Adha. Di sini saya akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh atau pelopor yang mempengaruhi masuknya tasawuf ke Indonesia. Yang pertama ada Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri adalah orang yang pertama memunculkan tasawuf falsafi di Indonesia yang bersih dan murni dari penyimpangan. Bahkan seakan-akan sempurna dalam rujukannya terhadap sumber-sumber Arab yang Islami. Hamzah hidup di pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Risalah tasawuf Hamzah Al-Fansuri ada 3, yaitu Syarab Al-Askin, Asrar Al-Arifin, dan Al-Muntahi. Tokoh yang kedua yaitu ada Ar-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nur Aldin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Aidarusi Ar-Raniri. Lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat, India. Secara umum, ia lebih dianggap sebagai orang alim Melayu Indonesia daripada India atau Arab. Tokoh yang ketiga yaitu ada Al-Palembani. Nama lengkapnya adalah Abdul As-Somad Al-Palembani. Ia berasal dari keturunan Arab Yaman. Pada penghujung abad ke-17, ia hijrah ke kota Palembang. Ia pernah menjadi mufti di wilayah Kedah pada tahun 1700 Masehi.
Tokoh yang terakhir yaitu ada Hamka, nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di Minangkabau, Sumatera Barat 17 Februari 1908. Dia adalah anak tertua dari Abdul Karim Amrullah. Hamka berasal dari keluarga berpendidikan sekaligus terhormat. Menurut pengakuan Hamka bahwa ia telah menulis 114 buku. Buku-bukunya ini meliputi berbagai aspek, diantaranya yaitu sastra, politik, sejarah, budaya, akhlak, mistisme, tafsir, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.